Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa dan seluruh hadirin dimanapun berada, alhamdulillah waktu duha ini bisa kumpul untuk sama-sama cari ilmu, sama-sama cari ilmu. Dan saya bersyukur karena dikasih kesempatan untuk berbicara, ngomong bareng tentang harta yang paling mahal, harta yang paling mahal dalam kehidupan kita, yang banyak orang melupakan nilainya. Banyak orang melupakan nilainya. Harta itu namanya adalah anak. Namanya adalah anak. Saya sangat senang dengan semboyannya simbah-simbah terdahulu. Mangan orang mangan, sing penting kumpul. Ya, mangan orang mangan, sing penting kumpul. Itu semboyannya Eyang Kakung, Eyang Putri kita terdahulu. Mau punya duit ataupun tidak punya duit, punya pekerjaan ataupun nganggur, itu enggak jadi masalah. Yang penting bisa kumpul. Yang penting bisa kumpul. Kumpul bersama siapa? Tentunya bersama keluarga. Mahal nilainya. Nah, akhir zaman ini banyak orang yang salah langkah. Salah langkah artinya bagaimana? Justru keluarnya, perginya bukan untuk anak, bukan untuk keluarga, tapi justru untuk yang namanya 4 huruf yang luar biasa itu, yaitu duit, ya, DUIT. Karena satu kata, yaitu duit, uang. Dan kalau kita lihat, uang itu hanyalah nominal alias angka. Angkanya hilang, uangnya hilang. Angkanya ada, uangnya ada. Makanya aneh kalau hidup kita dipermainkan oleh angka. Saya mau nanya, bapak-bapak, mohon maaf, karena mayoritas ini yang hadir ibu-ibu, saya mau panggil dan saya tanya ibu-ibu saja, nggak apa-apa ya, mewakili semuanya. Bu, nanya boleh ya? Nggak wajib jawab. Tenang, ya, nggak wajib jawab. Tapi saya mau nanya, ibu pilih mana? Masa tua ditemani anak, atau masa tua dijauhi anak? A, pilihan ya. A, masa tua ditemani anak. B, masa tua dijauhi anak. A atau B? Alhamdulillah, kompak jawabannya A. Pertanyaan kedua, ibu pilih mana? Masa muda. Ibu-ibu sekarang sudah tua atau masih muda? Jarang loh, perempuan itu udah tua ngaku. Biasanya tetap ngomong masih muda. Jadi ibu masih muda ini. Oke. Pertanyaan kedua, masa muda ditemani anak atau masa muda dijauhi anak? A, masa muda ditemani anak. Betul begitu. Pertanyaan ketiga, tolong dicek dengan benar. Pertanyaan ketiga, mana yang lebih ibu pentingkan, anak atau orang lain? Sebentar, renung dulu. Misal ya, anak nangis, handphone berbunyi,
Anak nangis, handphone berbunyi. Kebetulan ibu ada janji sama Mbak Fulana, karena masih muda ya, Mbak Fulana mau ada makan bersama di sebuah restoran hotel dengan apa itu, dress apa? Oh ya, enggak, dress apa itu ya? Dress code-nya ini gitu ya. Dress code-nya ini A, jam 11 mau dijemput, jam 11 kurang 5 telepon berdering, anak nangis. Tanya, jujur, nyamperin anak atau telepon? Pemirsa dimanapun Anda berada, ibu mulai bungkam. Coba dicek, ya cek ini, anak atau handphone, cek gitu ya. Yakin? Atau bukan begini, ambil handphonenya dulu, terus diterima, terus nyamperin anaknya. Sebentar ya Jeng, anak saya nangis Jeng, gitu ya. Yang mana kira-kira? A, handphone atau anak? B, ambil handphone, terima teleponnya, samperin anaknya. Oh yang B. Anak mulai tergeser, mulai berpikir teman, Pertanyaan selanjutnya lebih seru ini. Kebetulan jam 11 datang temannya, anak udah diem, temannya datang, terus anak lari nyamperin kita. Kebetulan dress code yang mau kita pakai, di situ ada minuman, kesenggol anak, gelasnya pecah, minumannya itu tumpah persis ke baju ibu. Pertanyaannya, A, ibu marah, anak dijewer, dijiwit, ditendang, digajul, dipukul. Oh, sadis ya. B, ibu marah sewajarnya. C, ibu ngomong, anak soleh. Yang mana? Nah, ini mulai tanda-tanda kedustaan tampak, saudara-saudara. Tanda-tanda kedustaan di tengah pengajian luar biasa. Jujur Bu, ayo kita belajar jujur nih. Marah atau senyum? Pertanyaannya saya pertajam. Marah, malu, atau biasa saja? Mulai nggak bisa jawab. Pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih penting, temenmu atau anakmu? Arisanmu atau anakmu? Kumpulan dengan drosket di restoran yang akan kamu hadiri, atau anak yang numpahkan gelas? Pemirsa, jika Anda melihat apa yang saya lihat ini, hiburan di depan saya ini. Wajah-wajah senyum-senyum melihat, oh iya aku pernah itu, tak jewer anaknya itu. Misal gitu, tak marahin, ini mama sudah pesen ini 2 bulan, tinggalmu ini ya, akhirnya seperti ini, malu sama teman mama. Masya Allah, kalau hadir nanti pakaiannya beda sendiri, nggak hadir salah, hadir juga nggak nyaman, malu, akhirnya ngomong sama temennya, aku nggak jadi datang. Kenapa? Nggak punya pakaian. Oh nggak apa-apa. Nggak. Malu. Aku malu. Pertanyaan saya, satu hari itu melihat anak dengan senyum atau sama sebel? Mohon maaf saya nanya seperti ini, karena kalau saya nggak kasih pertanyaan begini, ini kan pertanyaan dalam kehidupan ya, nyata. Kalau nggak nanya nanti jawabannya dari awal semua sama. Lebih cinta anak. Ini ngomong lebih cinta anak. Tapi banyak ibu-ibu zaman sekarang ini nggak sadar, ngakunya cinta anak, tapi ternyata lebih cinta dirinya sendiri, bukan anaknya. Yang kucintai diriku. Kalau anakku mengganggu kesenanganku, maka aku akan marah. Kalau anakku tidak mengganggu kesenanganku, aku oke-oke saja. Ini banyak orang yang seperti itu, naudzubillah min dzalik.
Nah, kita lupa bahwasannya duit itu cepat habis. Dan kalau mati langsung bukan jadi milik kita, segera dibagi semakin bagus. Apapun wujudnya duit, mau mobil, mau rumah, mau perusahaan, mau simpanan, dibagi. Tapi kalau anak nggak dibagi. Ada anak jadi milik warisan? Nggak ada. Anta wa maluka li abik, kan begitu. Dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika anak itu sadar dirinya milik orang tua, kepemilikan ini ilal jannah, sampai surga. Gak berhenti sampai orang tua meninggal, gak berhenti sampai dia dewasa, gak berhenti sampai dia kalau pria sampai sudah menikah, gak berhenti di situ. Tapi selama-lamanya anak milik orang tua. Kalau harta lain. Harta begitu orangnya meninggal, kepemilikan udah berubah, milik ahli waris. Bu, pertanyaan yang kali ini gak enak. Dan ini wajib dijawab di hati masing-masing. Sangat gak enak. Kalau besok ibu meninggal, kira-kira gimana ya? Mesti ngomong, nggak mungkin lah, saya masih muda. Mohon maaf ya, suka baca medsos, suka. Itu kan ada bisa katakan artis juga, iya. Bukan artis, iya. Namanya nggak perlu saya sebutkan. Belum lama kan istrinya meninggal ya. Mantan istrinya meninggal. Saya mau nanya, nah itu mantan istrinya muda atau tua? Muda. Berarti yang muda bisa enggak meninggal? Jadi ibu besok mati bisa enggak? Kok lihat saya enggak enak kenapa? Bisa enggak? Bisa. Pertanyaan saya, jujur, sholat kita sudah bagus atau biasa-biasa saja? Aja jelek. Udah anggap sholat kita biasa-biasa saja. Oke. Puasa kita, ibu yang hutangnya udah lunas. Ramadan kemarin kan hutangnya, mungkin sebagian belum lunas, masih kurang 1 Ustaz, saya kurang 3. Jangka waktunya 1 tahun kok. Saking pemurahnya Allah Ta'ala, utangnya 7, jangka waktunya 1 tahun, kan luar biasa. Hutangnya 4, jangka waktunya 1 tahun. Ternyata puasa ini juga belum lunas, mungkin sebagian sudah. Pertanyaan selanjutnya, ini lebih gak enak lagi. Sama suami sering nurut atau sering ngeyel? Ini pertanyaan memang gak enak ya. Nah, dengan semua kondisi tadi, kalau besok ibu meninggal, kira-kira dikubur bahaya atau aman? Bahaya atau aman ini? Bahaya gitu kan, dikubur bahaya. Orang yang waras, yang pinter, al-kayyis, yang cerdas, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang cerdas, yang pinter, yang jenius, itu orang yang selalu meneliti dirinya, mengalahkan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk bekal setelah kematian. Dan saya udah teliti semua ayat, semua hadis untuk bekal. Itu saya nggak temukan yang lebih hebat dari anak. Saya nggak temukan yang lebih hebat dari anak. Karena yang namanya anak ini punya satu hal yang tidak dimiliki orang lain. Apa itu? Contoh, kalau orang tua punya doa untuk anak, yang orang tuanya model seperti apapun diterima oleh Allah Ta'ala. Orang tuanya kafir, doakan anaknya, diterima oleh Allah Ta'ala. Orang tuanya pemabuk, doakan anaknya, diterima oleh Allah Ta'ala. Orang tuanya, na'udzubillah min dzalik, asusila ya, tapi dia doakan anaknya, diterima oleh Allah Ta'ala. Khusus orang tua ke anak. Menariknya itu timbal balik, doanya anak untuk orang tua, anaknya model apapun, kalau dia doakan orang tuanya,
diterima oleh Allah Ta'ala. Misal anaknya nggak sholat, tapi dia doakan orang tuanya, ya Allah ampuni orang tua saya, diterima oleh Allah Ta'ala. Karena hubungan darah antara orang tua dan anak itu harganya mahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tuanya dapat, walaupun nggak niat, otomatis orang tuanya dapat. Misal orang tuanya meninggal, anaknya beli mobil ambulan, ya, dipakai di kampungnya, nggak niat untuk orang tuanya, itu orang tuanya dapat pahala. Tapi anak nggak dapat pahala bakti sama orang tua. Tapi kok anak niat, ya Allah ini pahalanya untuk orang tuaku, orang tuanya dapat, anaknya dapat pahala apa? Bakti kepada orang tua, karena dia ingat orang tuanya. Jadi urusan sedekah atas nama orang tua dan lain sebagainya itu hanya untuk menjadikan pahalanya semakin besar, karena ada nilai bakti sama orang tua. Beda kalau untuk orang lain, kita mau bangun masjid untuk sepupu yang sudah meninggal dunia, harus pakai niat, ya Allah, minta sama Allah tolong jadikan pahalanya ini untuk sepupuku yang sudah meninggal dunia. Bentuknya doa. Tapi kalau untuk orang tua, ngomong nggak ngomong jadi. Sehingga dikatakan kalau ada anak hafal Al-Quran, berhak memberikan syafaat untuk 10 anggota keluarganya yang sudah wajib masuk neraka. Jadi udah vonis ketuk palu masuk neraka. Kok kebetulan punya kakak hafal Al-Quran, ini adiknya beruntung ini. Ya, adiknya beruntung. Ada 10 yang akan diizinkan oleh Allah untuk diselamatkan. Bagaimana dengan orang tuanya? Orang tuanya nggak perlu diselamatkan. Kenapa? Karena orang tuanya nggak masuk dalam kelompok 10 orang tadi. Nggak masuk dalam kelompok 10 orang tadi. Masuk di mana? Otomatis begitu punya anak hafal Al-Quran, dikasih mahkota kepalanya. Bukan sekedar dibebaskan dari neraka, bahkan dikasih mahkota seperti raja-raja. Apa amalannya? Hanya karena punya anak yang hafal Al-Quran, anak yang soleh. Berarti anak kita ini mahal atau murah? Ini anehnya orang sekarang sibuk sedekah ke sana, sedekah ke sana, sedekah ke sana, nggak mau sedekahkan waktunya untuk anaknya, nggak mau sedekahkan hidupnya untuk anaknya. Maka ayah bunda, cintai aku karena Allah, cintai aku karena Allah. Aku yang akan menjadi penyejuk hatimu dunia sampai akhirat. Maka jadikan waktumu habis untukku, jadikan dirimu habis untukku. Kalau sudah begitu, nikmatnya luar biasa. Saya kemarin di Lubuk Linggau siang itu iri sama ustadz teman saya itu. Nah kebetulan kiai 5, ayo kita punya anak 5, mikir siap yang mana kira-kira? Mikir. Pertanyaan selanjutnya, yuk Dek, saya belikan mobil 5, mikir atau siap? Jebakan Batman. Ternyata ibu masuk dalam jebakan saya. Ternyata mobil lebih hebat daripada nanya lagi boleh. Jadi kalau suaminya ngajak punya anak 5, jawabannya apa? Silahkan hamil sendiri. Tapi kalau suaminya bilang, yuk saya ajak pergi kemana? Keliling ke apartemen se-Jogja, saya mau belikan kamu 5 apartemen. Kira-kira siap atau nggak siap? Kok jawabannya nggak selantang tadi? Siap. Karena masih melihat harta, uang itu sesuatu yang luar biasa. Punya anak itu beban. Ini yang dimaksud belum cinta anak karena Allah. Gak paham kalau bakal mati, gak paham kalau akan pindah. Kalau paham, maka ibu nanti akan ngomong sama suami, jangan berhenti produksi anak, lanjutkan. Kenapa begitu? Saya udah melihat nasibnya orang yang anaknya 2. Saya mau kasih gambaran ya Bu ya, boleh ya? Yang anaknya baru 2 siap-siap nambah.
anaknya 2, dididik bagus, yang satu jadi dokter, yang satu jadi insinyur, udah gitu. Bagus atau nggak bagus? Bagus. Masalahnya dokternya harus tugas di Jakarta, insinyurnya ternyata rezekinya ada di Kalimantan, rezekinya ada di Kalimantan, ibu di Jogja, ibu di Jogja. Telepon anak, nah umur ibu anggap panjang umur insya Allah, amin, sehat walafiat, 70 tahun. Nah ibu pengen dengar suara cucu. Oh ya sebentar, video call, ibu video call cucunya, Nini gitu kan ya, yang putri kangen, kapan ke Jogja? Insya Allah tahun depan. Kira-kira rasanya jadi nenek gimana? Tiap apa? Sepi. Urip kok sepi nih kayak gini ya. Oh saya habiskan masa tua romantis bersama suami berdua. Sekarang ngomong romantis. Nanti kalau udah 70 tahun, ya suamimu tidur ngorok, kamu bangun sendiri. Ya nggak ada yang nemenin, suami digugah-gugah, faktor usia, tidur lagi, ya tidur lagi. Belum lagi kalau suaminya bermasalah, kalau bermasalah ya kena sakit harus merawat. Sementara anak ada tapi di luar kota, satu di luar pulau. Yang ada apa? Hidup kok seperti ini, punya anak seperti nggak punya anak. Orang Jawa keren, mangan orang mangan, yang penting kumpul. Ngomong sama anaknya, nggak usah kamu tugas di Jakarta. Kalau memang nggak bisa pindah di Jogja, ya udah lepas gelar doktermu. Kamu punya gelar yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Anakku selesai. Pindah dari Kalimantan, pindah kamu ke Jogja. Istrimu nggak mau ikut, ibu carikan istri lagi. Selesai masalah. Luar biasa. Ibu solihah. Ya ibu solihah dan sebejat-bejat istri yang nggak mau diajak suami, kan betul seperti itu. Apalagi suaminya ngajak taat sama orang tua. Kalau anaknya 10 lain, satu ada di Jakarta, satu di Bandung, satu di Surabaya, 7 masih di Jogja. Betul kan ya? Itu kalau kita bicara anaknya 2 hidup loh ya. Lah kalau kebetulan anaknya pulang, naudzubillah min dzalik, mudik pulang, kemudian dari Jogja mau ke Jakarta, yang satu Kalimantan, ngomong nih yang Kalimantan, yuk kita naik mobil bareng menuju Jakarta, aku pengen main rumahmu. Di tengah perjalanan kecelakaan, mati dua-duanya. Hancur atau enggak hancur? Hancur atau enggak hancur? Saya punya teman kiai, masya Allah, namanya Yai Adib Zain di Solo sana. Orang yang luar biasa buat saya. Beliau itu terakhir kena stroke, tapi nggak berhenti dakwah. Anehnya, kalau dibuat baca sholawat langsung bisa. Yang lain nggak bisa. Kalau sholawat bisa. Ya Adib Zain ini punya anak, ya punya anak lebih dari 2. Ya lebih dari 2. Nah kebetulan suatu waktu beberapa tahun silam jenguk si ayah sama istrinya sama anaknya yang masih kecil jadi satu. Sementara kakak adik ini bertiga kalau saya nggak salah, yang satu masih kecil, yang 2 sudah dewasa, naik motor pulang ke Solo duluan. Di tengah jalan si bapak ini sama si suami, si istri ya, suami istri sama anak kecil naik motor, waktu pulang belakangan lihat di pinggir jalan ada orang rubung-rubung, maka berhenti dilihat, ternyata anaknya terkapar, tertabrak. Yang lain sudah meninggal, tinggal satu yang masih hidup, ada di pangkuannya, dibawa ke rumah sakit, meninggal di tengah jalan. Artinya satu waktu, saya kalau nggak salah ingat 3 anaknya langsung meninggal. 3 anaknya langsung meninggal.
Ayah ibunya Masya Allah sabarnya luar biasa, gak ada keluh kesah. Kita ngelayat tuh nggak melihat wajah keluh kesah, sabar luar biasa karena orang-orang soleh. Tapi masih punya syarat, ada lagi anaknya, masih ada, karena anaknya lebih dari satu, anaknya lebih dari dua, anaknya lebih dari tiga, karena udah paham orang yang udah agamanya Islam ini dididik sama Nabi, harta termahalmu adalah anak. Lah yang ngeri zaman sekarang, orang takut punya anak, takut punya anak. Bu, ibu, kok jadi diem semua, kenapa? Mulai berpikir untuk minta tambahan anak? Gini Bu, saya mau ngomong sih nggak enak ya, insya Allah ibu nggak termasuk yang ini. Tapi banyak orang sekarang ini takut punya anak karena dua hal. Yang satu, takut nggak bisa didik katanya. Yang kedua, nanti biayanya dari mana? Lawang hidup sekarang susahnya luar biasa. Dua hal ini salah. Kok takut nggak bisa didik? Oh, judulnya itu yang penting kamu didik. Jadinya apa bukan urusanmu. Yang penting kamu didik yang benar. Jadinya bagaimana bukan urusanmu. Dan sekarang didik anak itu gampang. Didik anak itu gampang. Kenapa? Ustadz banyak, sekolah seperti ini ya banyak. Betul kan ya? Saya kalau nyebut merek nanti iklan. Iya, walaupun di belakang kelihatan ya. Karena subscriber channel YouTube saya belum banyak, baru 250.000. Ya, saya butuh lebih banyak lagi. Channel saya nggak beriklan, gratis, nggak ada cari uang dari YouTube, hanya untuk cari ilmu, sehingga teman-teman saya dimanapun berada bisa belajar bareng bersama saya. Sekolah seperti ini kan banyak nih, sekolah Islam ya, banyak. Jadi didik ya mudah. Mahal Beb, jangan khawatir. TPA turah-turah, gratis. TPA itu 5.000, pendidikan di luar sekolah, sore sampai maghrib, banyak. Guru yang didatangkan di rumah nggak minta bayaran juga banyak, dikasih berapapun diterima. Terlebih dari semua itu, setelkan YouTube. Ya YouTube nih, ayo cara sholat, yuk belajar ngaji bareng sama ibu, banyak. Yang penting ada kemauan. Mau tidak kita ini mensedekahkan waktu kita untuk anak. Anehnya, cek. Waktu untuk anak sama untuk ini. Cek. Jangan dibantah, jangan berdebat. Cek waktu untuk anak sama waktu untuk handphone ini. Kira-kira mana yang lebih sering kamu sentuh? Anakmu atau handphonemu? Cek. Mana yang lebih sering kamu elus-elus? Masing. Ini saya juga termasuk nanya sama anak saya, gimana saya ya? Hidup saya keliling ceramah. Ya, hidup saya sering pengajian. Saya itu kalau udah pengen duduk sama anak saya, jangan ditiru ya kalimat saya, nak besok nggak usah sekolah, libur. Nanti ngomong sama gurunya, izinnya acara keluarga. Gurunya nanya, acara keluarganya apa? Bapaknya kangen sama anaknya, selesai. Belajar bisa dimanapun, tapi kalau ketemu orang tuamu, ini harganya mahal. Harganya mahal. Nah, kamu nggak sekolah, bapak nggak jadi masalah. Tapi kalau kamu nggak belajar, masalah. Kamu nggak belajar, masalah. Nggak sekolah, nggak jadi masalah. Yang penting kamu dekat sama orang tuamu. Lebih baik kamu itu nggak punya gelar, tapi dekat sama orang tua, daripada kebanyakan gelar, nggak bisa dekat sama orang tua. Saya didik anak saya seperti itu. Pokoknya aku larang, gitu loh ya. Aku mahal, lebih mahal dari apapun. Dan buat aku, kamu mahal, lebih mahal dari apapun. Anak sama orang tua sama anak. Sekarang kita renungkan baik-baik. Saya bicara kurang lebih sudah 30 menit. Ya 30 menit. Dari 30 menit saya ngomong ini sebetulnya baru ngomong satu kata, dan ini mukadimah. Satu kata dan ini mukadimah, yaitu anak itu mahal. Mana yang lebih kita pilih? Pilih barang mahal itu banyak, atau barang-barang murah tadi yang banyak? Ternyata kesimpulannya
banyak ibu-ibu takut dikasih anak, lebih senang dikasih rumah. Betul enggak, Bu? Saya itu pernah ketemu ibu-ibu itu yang hamil ngeluh, kebobolan ini. Jeng, hamil ya Jeng? Iya, kebobolan. Bukan, alhamdulillah, nambah omongan. Enggak, iya, kebobolan. Ada orang tua yang duduk sama saya cerita tentang anaknya, ya, anaknya udah gede. Ini orang tua cerita sama saya, Beb, ini rahasia ya Beb, kan saya nggak sebutkan namanya ya. Dan kalaupun dipaksa nyebutin nggak bakal saya sebutin. Ini beberapa belas tahun yang lalu suami istri ngomong sama saya, anak saya ini Beb, itu waktu di perut sudah mau kami keluarkan. Iya, karena istri saya beresiko, walaupun kalau hamil nggak jadi masalah, cuman ada resiko. Mau kami keluarkan, tapi kami ini kan muslim, nggak mungkin bunuh anak, kan nggak boleh. Jadi kami berupaya keluarnya natural. Gimana caranya? Naik motor cari lubang-lubang. Naik motor cari lubang, jadi biar keguguran. Keluar dua, loncat, pokoknya semua. Setelah lahir dewasa ini ya, jadi anak yang cerdas luar biasa. Makanya kalau pengen anaknya cerdas, nanti bentur-bentur kandung, ngaco gitu ya. Bukan begitu. Saya cuma mau kasih gambaran, ini ada orang tua yang sampai ketakutan ya, ketakutan. Ada satu lagi sebaliknya, walaupun mati aku siap daripada aku harus menggugurkan kandunganku. Apapun kata dokter, hasilnya lahir anaknya meninggal, ibunya juga meninggal. Ini sikap dua yang berbeda. Sama-sama bagus. Yang satu mau mempertahankan nyawa, yang satu juga mempertahankan nyawa. Yang satu pertahankan nyawa dirinya, yang satu pertahankan nyawa anak-anaknya. Dua-duanya bagus. Tapi kalau kita lihat yang kedua ini lebih punya jiwa cinta anak. Karena Allahnya lebih kuat. Nah, saya nggak ngajak ibu-ibu sekarang siap mati demi anak. Enggak. Siap korban waktu demi anak. Korban waktu demi anak. Dan siapapun orangnya, presiden sekalipun dibanding anak kita, tetap lebih hebat anak kita dalam pandangan kita. Harus jadi seperti itu. Fakta. Ibu kalau meninggal kira-kira presidennya siapapun nanti ya, anggap ibu meninggal tahun 4000 Masehi, presidennya kebetulan saya tahun 4000 Masehi, ibu meninggal, kira-kira saya melayat tidak? Nggak mungkin, sangat sibuk, tidak ada waktu untuk melayat dirimu, kan begitu ya. Kecuali kalau kamu tokoh masyarakat yang dikenal se-Indonesia Raya, selaku presiden, mungkin saya melayat bukan karena dirimu, tapi karena ketokohanmu. Betul? Karena ketokohanmu. Tapi untuk jadi tokoh, ya hanya 1-2 orang. Nah ini kalau masing-masing meninggal, saya melayat? Enggak. Ternyata nanti yang akan betul-betul nemeni kita sakit siapa? Anak. Bu, pernah lihat layatan? Pernah ya? Tahu enggak pemandangan di kuburan? Kalau jenazah sudah dimakamkan, yang masih tinggal di situ siapa? Keluarga, betul? Keluarga. Kemudian setelah pulang sampai di rumah, habis sholat, yang masih mendoakan siapa? Tetangganya? Teman-temannya? Siapa yang ingat betul? Anak. Yang ingat betul anak. Hari raya nanti yang nyamperin makamnya kira-kira siapa? Anak. Yang kira-kira mau sedekah atas namanya siapa? Anak. Berarti yang sangat penting untuk kita perhatikan siapa? Anak. Tapi coba cek, Masya Allah, kita lebih perhatian sama teman dan sering ditemukan. Contoh, yang anaknya di sini lebih dari 2 ada enggak?
Coba yang lebih dari 2 angkat tangan. Oke. Yang anaknya 1 angkat tangan. Baru 1 ya. Cita-cita tambahin 0 1 lagi. 10. Yang anaknya baru 1. Yang tadi lebih dari 2, yang tadi baru 1. Pertanyaan simpel saja, sederhana. Ya. Kapan terakhir kali Bapak Ibu kecupi kening anak? Tadi pagi, betul? Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ibu sekarang udah dewasa apa? Udah punya anak kan? Kapan terakhir kali dikecup sama Ibu? Kalian anak kan? Kalian anak apa? Betul kan? Kapan kalian terakhir kali dikecup sama orang tua kalian? Gak bisa ingat. Gak bisa ingat, betul? Oke. Saya kalau ketemu mertua saya cium tangan mertua saya bolak-balik, kemudian saya kecup kening mertua saya. Yang dilakukan mertua saya mengecup kening saya. Mertua saya ngecup kening saya. Nabi Muhammad SAW ketemu Fatimah Zahra, putrinya, sudah punya anak Hasan dan Husain. Fatimah Zahra udah dewasa, udah berumah tangga, punya anak Hasan dan Husain. Kalau ketemu ayahnya Rasulullah SAW, Fatimah kecup kening ayahnya, ayahnya kecup kening Fatimah, ayahnya kecup kening Fatimah. Pertanyaan selanjutnya, simple sederhana. Kapan terakhir bermain bersama anak? Contoh ya Bu, Ibu masuk mall, ada playground gitu ya. Biasanya Ibu nyuruh orang lain masuk nemenin atau Ibu yang masuk nemenin? Cek. Ibu masuk nemenin atau Ibu titipkan anak? Ibu itu shopping, belanja, mungkin bahkan nggak belanja, lihat-lihat ada yang baru enggak ya, di merek ini ada yang baru enggak ya. Begitu lihat jam, waktunya sudah mau habis, baru kembali ke anak. Betul nggak yang seperti ini? Rasulullah SAW lihat cucunya, sahabat tinggal, kalian silahkan jalan. Rasul kejar cucunya, lombari, tubruk-tubrukan di pinggir jalan. Nabi loh ini, Nabi Muhammad SAW, tubruk-tubrukan, diciumi, dipeluk cucunya sampai puas, baru melanjutkan perjalanan ngejar sahabat-sahabatnya. Kita lebih suka main sama kawanan kita daripada main bersama anak-anak kita. Nah ini sebetulnya penyakit dan ruginya luar biasa. Saya tidak mau kehilangan nikmatnya bermain sama anak-anak saya. Masya Allah, paling enak itu kalau udah ngunyel-ngunyel anak Bu. Anak saya tidur, saya pulang pengajian jam 1 malam. Anak saya tidur, saya pulang pengajian jam 1 malam. Sementara pagi saya mau terbang keluar kota. Saya bilang sama anak saya, jangan tidur. Dan saya bilang sama istri saya, buat anakmu tidak tidur. Istri saya menjawab, ya kalau anaknya tidak tidur gampang, tapi kalau ibunya disuruh tidak tidur, aneh. Artinya ibunya berat untuk melek gitu. Kalau buat anak melek itu lebih mudah. Terus ngomong, kesian loh, besok sekolahnya gimana? Saya jawab, sekolah nggak penting, yang penting belajar. Besok libur. Masya Allah. Pulang saya jam 1 malam. Anak saya nunggu saya ternyata udah ngantuk tidur. Apa saya ngomong kasihan masih tidur? Enggak. Saya lebih ngasihani diri saya sendiri. Iya. Saya bangunkan Bu. Ayo bangun, angkat cucu, gitik-gitik lagi sampai ketawa. Wah, udah ketawa, melek. Giliran dia melek, saya tidur. Artinya main sampai capek, saya yang kalah, saya tidur. Itu seneng anak itu seneng, dan itu harta yang mahalnya luar biasa, enak. Nah saya itu heran kok ada orang tua gak bisa menikmati anaknya.
lebih menikmati temennya. Masya Allah, lagi duduk sama temennya, anak deket, anaknya diusir, jangan ganggu mama, jangan ganggu mama, sama si mbak, sana sama si mbak. Masya Allah, nanti kalau kamu sudah tua, anakmu sudah dewasa, anakmu lagi kumpul temennya, kamu menghampirinya, anak akan jawab, sana sama si mbak, sana sama si mbak. Ditelepon si mbak, tolong mama diurus, tolong mama diurus. Kemudian ngomong sama teman-temannya, maaf ya, tadi ibu saya, maaf ya, seakan-akan ibunya mengganggu. Nauzubillah min dzalik. Nah, pengalaman-pengalaman yang sebetulnya dialami banyak orang tentang sedihnya kehilangan anak, sedihnya kehilangan waktu bersama anak, harus jadi modal buat kita untuk nyadarkan, ini loh jalan ke surga, ini loh anak saya, anak kita. Saya ini bisa jadi ustadz seperti ini simple karena ibu saya itu meluangkan waktu maghrib sampai isya duduk ngajari saya ngaji. Jadi guru ngaji saya bukan guru TPA, tapi ibu saya sendiri. Saya masih ingat betul, dulu belum ada Iqra, adanya turutan tuh ya, turutan. Nah, di turutan itu kan adanya A, I, O, babi, bu, tati itu, kemudian pakai lidi ya, pakai lidi dibersihkan buat bagus. Kemudian ibu saya nunjuk ini A, I, O, saya tirukan A, I, O, sampai sekarang ini buat ceramah. Itu rasanya enaknya luar biasa, diajarin sama ibu. Almarhum ayah saya, apa yang terkenang buat saya? Di masa kecil saya kemanapun saya diajak, naik sepeda ontel, ayah saya beli kursi taruh di depan tuh ya, taruh di depan. Giliran jalannya putus karena banjir, banjir itu naik airnya naik, kemudian jembatannya putus. Setelah banjirnya surut belum ada jembatan, harus lewat bawah situ sepedanya. Ayah saya turun dari sepedanya, saya tetap di atas, dituntun. Bapaknya basah, anaknya nggak boleh basah. Diajak naik bis, pergi keluar kota, ke Kudus, diterangkan satu-satu. Ya, ini Solo Tigo, nah ini Ampel, nah ini Ungaran. Sampai sekarang saya ingat gitu. Diajak makan soto, cium sama anaknya, biar anaknya keningnya dikasih parfum. Nah itu kan asik, hubungan anak sama orang tua. Nah betapa menyedihkan kalau kita nggak punya cerita sama anak kita nggak punya cerita sama kita punya cerita dengan teman-teman kita. Masya Allah, sama teman banyak cerita, sama anak nggak ada cerita. Bu, tahu enggak anak perempuan saya nomor 2 kalau manggil saya siapa? Saya itu ngomong sama anak-anak saya, panggil saya Buya. Abuya. Nah, anak saya yang perempuan tidak mau manggil saya Abuya. Begitu makin tambah usia, ya, waktu kelas 3 SD udah ganti nama saya. Enggak Abuya, dipanggilnya Bapak Ki. Bapak Ki, gimana kabarnya Bapak Ki? Saya jawab, Anak Ki. Ya. Anaknya gimana anaknya? Akhirnya saya nanya, kamu kok panggil bapakmu Bapak Ki kenapa? Lah kalau Buya merek air. Buya itu merek air, ada air mineral mereknya Buya. Masa Bapak Ki disamakan sama merek air? Ya udah Bapak Ki saja. Terus saya nanya, gimana Bapak Ki? Ganteng tidak? Bapak Ki ganteng tapi sudah tua. Terus saya jawab, enggak, Bapak Ki ini sudah tua tapi ganteng gitu. Kata dia, enggak, kalau gitu namanya muji diri sendiri. Enggak boleh muji diri sendiri. Bapak Ki ganteng tapi sudah tua. Saya ngeyel lagi, enggak, sudah tua tapi ganteng gitu. Terus anak saya yang namanya Ali Abdul Qadir, kelas 1 SD, berapa hari lalu ngobrol sama saya, buat saya kaget. Terperangah saya. Dia pakai kaos. Ini contoh ya Bu ya, tahadutan binikmah. Semoga kita bisa gini sama anak-anak kita, karena hiburan tuh gak perlu kemana-mana, di depan mata itu mahal. Anak saya keluar dari kamar pakai kaos, terus ngomong, yang satu ini manggilnya tetap Abuya.
Abuya. Ya, apa nih? Tahu enggak ini kaos apa? Enggak tahu. Ini kaos merek mahal. Kaos merek mahal. Terus dia ketawa. Tapi ini KW Abuya. Tapi ini KW Abuya. KW, jadi murah ya, enggak yang asli. Terus saya ngomong, Ali, yang penting bukan kaosnya, tapi yang make Ali, yang make mahal. Jadi ya harganya mahal. Terus dia nyamperin saya, ngomong ke saya, Abuya, semua orang kan punya badan Abuya, semua orang punya badan, iya. Tapi yang penting Abuya hatinya Abuya. Ya toh. Yang penting hatinya. Ya toh. Itu saya seperti ditempeleng pelong. Ketika saya ngajarin anak saya, yang penting kan yang pakai kamu gagah, kamu ganteng. Saya dijawab, yang penting bukan gagah saya, yang penting hatinya, Masya Allah. Ini kelas 1 SD. Kan enak kalau kita ngobrol sama anak begini, senang, nikmat. Lah ini enggak, lebih asik dengar curhat temannya. Ya, suamiku tiap hari dapat laporan suaminya orang. Suamiku saya makan di satu resto. Mau ketawa gak enak, gak ketawa ya lucu. Di depan saya ini ibu-ibu pakai dress code, pakaian A gitu. Ya, sudah sama semua. Saya makan menyamar, jangan tahu kira-kira kalau para istri kumpul ngomongnya apa gitu. Masya Allah. Jadi ngobrolnya itu menggunjing suami masing-masing. Suamiku tuh begitu masing-masing. Jadi bapak-bapak, ada di antara kita itu tiap hari digunjingkan sama istrinya. Masya Allah. Dan itu nikmat. Buat para istri itu nikmatnya luar biasa. Waktunya habis untuk teman-temannya ngobrolkan suaminya. Oh, nanti kalau pulang ke rumah, ternyata suami temennya kok lebih hebat, suaminya dihajar. Itu loh, itu dia tiap minggu ngajak anak-anaknya, ngajak istrinya pergi jalan-jalan. Kamu nggak pernah ngajak aku jalan-jalan, perang rumah tangganya, padu dan lain sebagainya. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah sudah 51 menit. 4 menit lagi selesai. Ya, 4 menit lagi selesai. Saya kemarin, bukan tadi ya, kemarin hari Sabtu dini hari jam 3 itu saya ada di Bandara Suta. Jam 3 dini hari. Mandinya di Bandara Suta. Karena di Terminal 3 Bandara Suta ada kamar mandi untuk mandi gratis, enak itu, air panas lengkap semuanya. Mandinya di sana. Terus terbang ke Palembang. Sampai Palembang pagi cuman untuk makan di bandara, terus di pesawat kata kecil gitu ya. Terbang ke Lubuk Linggo. Sampai Lubuk Linggo ceramah, selesai ceramah langsung ke bandara, terbang lagi ke Jakarta, sampai Jakarta naik mobil langsung ke majelis, sore ada majelis, selesai maghrib duduk-duduk, lanjut ba'dal isya majelis. Tadi jam 3 lewat dikit ke bandara lagi, sampai di bandara terbang lagi ke Jogja, sampai Jogja duduk sebentar ngincipi gudeg. Yang ini gudeg, lanjut ke sini, sampai di sini duduk sebentar, langsung ceramah. Nanti selesai ceramah, saya masuk mobil jadi sopir, karena saya itu nggak bisa disupiri kecuali kalau tidur. Kalau melek saya pengen nyopir sendiri, kecuali dalam kota, nyopir sendiri. Nanti sampai rumah ngurusi pembangunan masjid dan lain sebagainya. Apakah ibu-ibu tega menahan saya lebih lama lagi? Ini jurus pamungkas untuk menghidang dan mengakhiri pengajian ya. Saya cuma mau ngomong begini. Maaf ya Bu ya, ini tadi sebetulnya ceramahnya sharing aja, sharing pengalaman. Maaf sekali. Kira-kira anak kita akan ingat punya waktu banyak sama kita, atau ingat orang tuanya nggak punya waktu? Coba direnungkan. Yang lebih mengerikan itu,
Ada ibu-ibu yang suka uji anaknya orang lain, mencela anaknya sendiri. Itu loh, dia pinter, soleh, itu enggak seperti kamu. Begitu datang anaknya, ya Allah solehnya, ya Allah lucunya. Anak orang lain, anaknya sendiri, anak kok pinter-pinter, capek mama sama kamu, Masya Allah. Capek mama sama kamu. Begitu anaknya tetangga, lucunya. Anaknya temannya, ini yang kemarin juara pinter tuh, juara pinter, gak seperti kamu, bodoh. Gak seperti kamu, bodoh. Membandingkan anak kita dengan anaknya orang lain. Ini penyakit yang luar biasa. Bu, saya mau buka rahasia dikit boleh? Anak tertua saya sekarang baru kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Karena waktu saya nikah keguguran. Tapi sebelum itu awal nikah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga keguguran. Akhirnya mertua saya nanya sama saya karena curiga. Kamu ini kok setiap istrimu hamil keguguran, kamu baca doa apa? Wah, ini yang nanya ibu mertua dijawab salah, nggak dijawab pasti saya kena marah gitu kan ya. Akhirnya saya jawab, ya tidak doa apa-apa mah, cuman ngomong sama Allah, ya Allah, saya minta anak yang jadi wali. Kalau nggak jadi wali, ya Allah, kalau boleh saya ngomong, nggak usah aja ya Allah. Mertua saya marah, ngawur kalau minta sama Allah kayak gitu. Terus ya minta anak saja. Mah boleh jawab mah, iya. Nanti kalau punya anak nggak jadi wali buat apa mah? Nggak soleh kan repot saya. Saya pengen punya anak yang soleh. Dan rubah doanya. Mama yang doakan, mama doakan. Ya, doanya mama kan kabul. Doa saya tetap sama. Alhamdulillah tahun ke-7 lahir anak. Kemudian tahun ke-10 lahir anak itu. Saya yakin semua anak saya itu calon wali. Kalau orang tua nggak prasangka baik sama anak, rugi. Prasangka baik itu akan jadi sesuatu. Model anak saya seperti apapun, saya yakin anak saya itu calon wali. Waktu kelas 4 SD udah ngomong sama ibunya, Mah, Ahmad Anis namanya. Anis nanti SMP tidak mau sekolah. Ibunya lapor ke saya, gara-gara ceramahmu dulu, anakmu dengarkan semua, ngomong sekolah nggak penting, yang penting belajar. Ini anakmu sekarang nggak mau sekolah. Saya jawab, alhamdulillah. Istri saya komentar, duh Bapak Eko yang ini repot ya. Ini repot. Ini saya mau ceritakan semua dulu ya, menarik ini. Belak-belakan Habib Novel. Subhanallah. Kelas 5 SD ngomong lagi, SMP gak mau sekolah. Istri saya semakin pusing. Gimana nih SMP gak mau sekolah? Saya jawab, lawang baru kelas 5 kok kamu udah pikir SMP. Manusia itu bisa berubah. Tapi saya paham anak saya, karena darah daging saya minimal kan mirip bapaknya gitu. Bapaknya kan udah punya pengen, gak berubah. Kelas 6 lulus SMP tidak mau sekolah. Tidak mau sekolah. Kata ibunya, wes urus ono, sakarepmu. Wajib. Siap. Dan mau belajar. Saya kasih modal handphone. Nih, buat belajar. Ya ini hanya buat belajar. Kasih handphone, sekolahkan homeschooling. Tapi yang nggak pakai sekolah. Dan caranya gimana? Wallahu a'lam, ada ya. Pokoknya nanti dia tetap bisa dapat ijazah ya, dengan ikut ujian ya, dapat ijazah. Belajarnya belajar sendiri, panggil guru sendiri, ada kurikulumnya, tapi tidak di sekolah. Yang ngajarin siapa? Ya ibunya, temannya ibunya, ya muridnya ayahnya, sedapat-dapatnya yang ngajari. Alhamdulillah 2 bulan pegang handphone bisa nyuling. Anak saya bisa nyuling, main suling. Kemudian bisa tampil di pengajian yang ada hadrohnya, ya bisa nyuling. Setelah itu sekarang belajar lagi, minta dipilihkan biola. Begitu punya biola, sudah mulai bisa gesek biola. Minta ini belajar. Saya bilang sama ibunya, lihat ini kalau sekolah kemarin di sekolah nggak bisa seperti ini. Tapi karena dia disuruh belajar,
belajar, dia bisa seperti ini. Dan yang mahal apa? Yang mahal setiap hari 24 jam kamu bisa sama anakmu, anakmu bisa sama kamu, dan aku bisa sama anakku. Ini mahal. Umur saya udah 45, kalau sampai 60 tinggal 15 tahun. Anak saya ini sudah kelas 1 SMP, umurnya sekitar 12 tahun. Ya 11-12 tahun kelas 1 SMP. Kalau anak umur 20 itu udah hilang bagaimana? Hidup dengan kawannya masing-masing. Kalau dia sampai 20 tinggal 8 tahun lagi. 8 tahun lagi umur saya udah di atas 50 tahun, udah hampir mati. Aku pengen mati deket sama anakku, bukan deket sama anak ketika hampir mati. Paham Ibu? Ini kadang orang-orang kan dibalik, udah hampir mati baru deket sama anak. Saya mau perjalanan saya menuju mati deket sama anak. Nanti kalau saya mati tetap bersama anak. Pertanyaan saya, ibu pengen kehilangan anaknya atau pengen diingat sama anaknya? Nah kalau pengen diingat, caranya gitu. Caranya waktu ya kita sedekahkan sebanyak mungkin untuk anak-anak kita. Jangan bingung dengan yang namanya sekolah. Sekolah bagus, tapi belajar lebih bagus. Apalah artinya sekolah kalau nggak belajar? Betul kan ya? Buat apa sekolah kalau nggak belajar? Tapi tercatat sebagai siswa. Tapi waktu banyak digunakan untuk belajar. Hasilnya istri saya sekarang berubah. Udah mulai ngomong. Enaknya anakmu yang kelas 1 SD ini sama yang kelas 5 ini sekalian homeschooling saja. Kenapa? Enak, nggak ruwet ngurus anak. Kalau anak sekolah kelas 1 SD pagi harus nyiapkan anak, ini nyiapkan anak. Ternyata ini kalau anaknya nggak sekolah lebih enak ya. Orang tuanya bebas. Ternyata istri saya sudah menikmati nggak ngurus anak, merdeka. Mungkin ibu-ibu suatu saat akan berubah. Sekarang jangan. Sekarang sekolahkan anaknya di Al-Azhar. Jangan keluar dari sini, saudara-saudara. Kalau keluar nanti saya dituntut sama panitia Habib, gara-gara ceramah Habib, ibu-ibu akhirnya anaknya tidak sekolah di Al-Azhar. Masya Allah. Ini panitia sebelah kanan udah mulai khawatir, kedikduk saudara-saudara. Saya merasakan kekhawatirannya, maka saya dukung Anda. Maaf ya Mbak, karena sinyal di sini kuat. Bu, paham maksud saya enggak Bu? Paham ya? Jadinya bukan masalah sekolah nggak sekolah, intinya itu loh, mangan orang mangan yang penting kumpul. Saya pengen mumpung jenengan ini punya waktu banyak, gunakan kumpul sama anak, jangan kumpul sama teman nggak penting. Bener, teman nggak penting. Akan hebat kalau teman kita, anak kita sendiri. Terima kasih, mohon maaf 1 jam 2 menit udah saya bicara. Alhamdulillah ini di luar sana banyak juga yang ikut ngaji. Ya ini yang secara langsung ada di atas 400 orang secara langsung. Nanti yang bergantian wallahu a'lam. Nanti yang nonton setelahnya dengan berjalannya hari bisa puluhan ribu. Artinya barokah. Ya barokah. Jazakumullah khairan. Minta maaf. Mudah-mudahan kalimat anak-anak kita. Ini kan judulnya kan ucapan anak kita ya. Ayah bunda cintai aku karena Allah. Kalau udah karena Allah ya jangan cintai yang lain. Anak dulu, anak lagi dan anak terus. Yang lain lewat. Kehilangan teman nggak jadi masalah, tapi jangan kehilangan anak. Kehilangan duit nggak jadi masalah, tapi jangan kehilangan anak. Kehilangan jabatan nggak jadi masalah, tapi jangan kehilangan anak. Karena kehilangan anak itu masalah dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Subhanallah,